Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Partai Demokrat Kubu Muldoko menggugat ADART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Advokat Yusril Iza Mahendra mendampingi 4 anggota Partai Demokrat Kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang mengajukan judicial review atau uji materi ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Menurut keterangan tertulis, Yusril Iza Mahendra menyatakan judicial review juga meliputi pengujian formil dan material terhadap ADART Partai Demokrat dengan termohon Menteri Hukum dan HAM selaku pihak yang mengesahkan ADART Partai Demokrat. Kami kutip dari pernyataan Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan advokat Yusril Iza Mahendra dan Yuri Fadullah membenarkan pernyataan media bahwa kantor hukum Iza and Iza Law Firm SCBD Bali Office mewakili kepentingan hukum 4 orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono merespons gugatan yang dilayangkan Kubu Muldoko. Dalam tweetnya di halaman resmi Partai Demokrat, Kepala Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto menyatakan Partai Demokrat yakin Mahkamah Agung akan adil dan profesional menangani permohonan uji material terhadap SK Menkumham yang tahun lalu mengesahkan ADART dan daftar kepengurusan partai periode 2020 hingga 2025. Saudara, kisruh Partai Demokrat berlanjut. Yang terbaru, Partai Demokrat Kubu Muldoko menggugat ADART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ke Mahkamah Agung. Lalu apa dampaknya bagi Partai Demokrat? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, Friska. Sore. Alhamdulillah. Ini kan jadi ramai diperbincangkan nih soal menggugat ADART. Kalau Mas Burhan lihat ini terobosan politik atau melampaui fatsun politik? Tergantung dari sudut mana kita membacanya. Dari sudut yang lebih besar, harus diakui ini bagian dari terobosan politik dan hukum terkait dengan ADART sebagai pilar sebuah partai politik yang bisa di-challenge ke Mahkamah Agung. Jadi kalau kita lihat memang ada hal yang positif yang bisa kita ambil dan presiden ini bisa dipakai buat semua partai agar dalam proses pembuatan ADART-nya itu sesuai dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Partai Politik. Dan partai politik bukan bagian dari properti orang per orang, tetapi properti publik dan karenanya bisa di-challenge pada institusi seperti Mahkamah Agung. Itu satu. Tetapi bisa juga dibaca dalam kacamata sebaliknya, terutama kalau kita lihat bagaimanapun advokat atau kuasa hukum, mereka yang memberikan kuasa kepada Pak Yusril, yaitu orang-orang yang dipecat oleh Mas AHY karena terlibat dalam KLB di Deli Serdang, itu memberikan kuasa kepada orang yang kita tahu Pak Yusril punya partai sendiri. Meskipun tentu saja kita harus melihat secara lebih jernih, bagaimanapun Pak Yusril adalah seorang profesional, jadi menurut saya lebih baik serahkan kepada Mahkamah Agung, apakah Mahkamah Agung menerima atau tidak untuk menguji apa yang menjadi concern dari pihak KLB Muldoko, kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Nah, yang menarik kan begini, untuk ADART Partai Demokrat versi Mas AHY ini sudah ada SK Menkumham yang menguatkannya, sekarang digugat kembali. Nah, ini apa yang akan jadi risiko untuk Demokrat kedua pihak ya, baik itu kubunya Pak Muldoko maupun Mas AHY? Justru karena disahkan oleh Kumham, maka Pak Yusril dan mereka yang menggugat, terutama dari kubu KLB Muldoko, merasa punya semacam celah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Karena Menkumham kan representasi dari pemerintah. Jadi dan memang harus kita akui, selama ini Menkumham itu relatif menerima begitu saja daftar ADART yang diajukan oleh partai politik. Karena dikhawatirkan kalau ada proses lebih dari sekedar menerima, misalnya mempertanyakan, nanti dibaca sebagai bentuk intervensi dari pemerintah terhadap partai politik yang imparsial. Apalagi menterinya
Menkumhamnya kan dari PD Perjuangan. Betul. Jadi terlalu berisiko Semuanya ya. politis. Nah, masalahnya kemudian adalah, ya ini saya kira menjadi poin yang diajukan oleh Pak Yusril, apakah Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung menerima atau tidak itu soal lain, karena presidennya ini implikasinya besar ya. Betul. Besar dalam pengertian bukan hanya buat Partai Demokrat, jadi apakah diterima atau tidak oleh Mahkamah Agung terkait dengan poin-poin keberatan, point of objection dari Pak Yusril dan KLB Muldoko, itu punya implikasi terhadap dua kepengurusan ya, antara Pak Muldoko dengan Mas Ahaye. Meskipun kalau kita baca per hari ini yang diakui oleh pemerintah adalah kubu Mas Ahaye. Tetapi kalau misalnya Mahkamah Agung menerima gugatan Pak Yusril dan kawan-kawan KLB, tentu punya implikasi yang sangat besar terkait dengan legalitas kepengurusan Partai Demokrat di bawah Mas Ahaye. Mas Burhan, ini kan kalau mau tidak mau kita lihat ada perhatian publik yang besar juga soal gugatan ini. Saya akan ajak dulu Mas Burhan dan juga Anda saudara untuk melihat bagaimana perbincangan warganet terkait dengan kasus ini atau isu ini soal adanya gugatan ADART Demokrat. Ini ada dari Twitter kami cuplik beberapa tanggapan warganet, ada dari @harlans M. Fahra yang menyatakan bahwa kita kaget seorang Yusril Iza Mahendra mau merendahkan dirinya menjadi kuasa hukum Muldoko dalam upaya merebut paksa Partai Demokrat. Meskipun Menkumham menyatakan Kongres Muldoko tidak sah, namun Yusril mau dibayar Muldoko untuk hal yang hina ini. Cukup kencang ini, cukup keras pernyataannya Mas Burhan. Boleh ditanggapi. Yang disoroti juga tadi selain gugatannya, tapi sosok Pak Yusrilnya ini yang menjadi kuasa hukum Muldoko. Gimana kalau menurut Mas Burhan? Ya tentu netizen punya hak ya untuk mengomentari langkah yang dilakukan oleh Pak Yusril, dan kita kan bisa petakan ya afiliasi dari netizen terkait dengan komentar yang diajukan kepada Pak Yusril. Tentu kalau komentarnya diminta kepada mereka yang mendukung atau punya irisan kepada Pak Muldoko, tentu beda juga komentarnya. Tapi kalau kita masuk pada substansi, bahwa ada persoalan yang anggap kurang memenuhi fatsun karena Pak Yusril adalah elit dari partai lain, silahkan. Tetapi poin saya, kita masuk pada substansi. Substansinya adalah partai politik properti publik. Jadi partai politik karenanya tidak bisa lepas dari challenge atau kritik dari publik. Jadi dalam proses pembuatan ADART sebagai pilar organisasi, pilar partai politik, mau tidak mau konsideran utamanya adalah undang-undang partai politik. Nah, di situ akan memberi semacam perbaikan kepada bukan hanya pada Partai Demokrat, kepada semua partai untuk melakukan proses transparansi, akuntabilitas, kemudian proses partisipasi, pelibatan kader dan pengurus partai dalam menjaga partai mereka masing-masing sebagai rumah bergerak. Tapi Mas Burhan, kan yang selama ini kita tahu masing-masing partai ini kan punya ADART-nya, kalau kita katakan ini rumah tangganya partai masing-masing yang diatur dan biasanya tidak dicampuri oleh pihak lain. Mas Burhan melihatnya ini nanti kalau ini dikabulkan misalnya, apakah jadi presiden yang baik atau yang buruk terkait dengan tadi mencampuri rumah tangga orang lain kalau kita katakan? Begini, yang menggugat kan bukan Pak Yusril. Pak Yusril menjadi kuasa hukum dari 4 ex-ketua Partai Demokrat yang dipecat oleh kepengurusan Mas Ahaye karena terlibat dalam KLB Deli Serdang. Jadi pada dasarnya ini adalah pertarungan antar kader Partai Demokrat menurut saya ya. Saya sendiri termasuk orang yang kritis loh terhadap keterlibatan Pak Muldoko. Jadi menurut saya Pak Muldoko nggak etis sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi terlibat dalam urusan pertarungan di dalam. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa di internal Partai Demokrat ada beberapa kelompok yang merasa diekskomunikasi. Nah, ini yang kemudian memberikan semacam tanda kutip delegasi atau kuasa kepada Pak Yusril untuk mengajukan langkah lebih jauh. Jadi bukan Pak Yusrilnya semata sebagai elit PBB, tapi Pak Yusril menjadi kuasa hukum dari pihak-pihak yang terkait di dalam Partai Demokrat.
Ya, nah tapi Meskipun Mas tadi Burhan kalau kita lihat singkat saja Mas Burhan untuk sekaligus menyimpulkan juga mau tidak mau kan drama politiknya sangat kental di sini ya. ya Apalagi ada serang-serangan balasan Pak Yusril juga membahas bahwa dia PBB lah yang juga salah satu faktor utama untuk mendorong Pak SBY jadi presiden. Ini iya. ini kan jadi menarik drama-drama politik begini. Jadi apa yang perlu masyarakat cermati terkait dengan drama politik ini? Ya, pertama saya berharap ini menjadi semacam proses pendewasaan, bukan hanya kepada internal Partai Demokrat. Dan kalau Mas AHY sangat pintar dalam mengelola isu ini, justru bisa menjadi berkah buat Partai Demokrat. Kalau kita lihat tren Partai Demokrat ada tren kenaikan. Justru setelah ada drama ya dengan kubu KLB Muldoko. Jadi kalau misalnya bisa mengubah krisis ini menjadi kesempatan, ini justru bisa menjadi ajang pendewasaan buat Mas AHY maupun Partai Demokrat untuk mendapatkan simpati lebih besar lagi di mata publik. Tapi saat yang bersama, proses menuju ke sana tidak mudah, tidak gratisan. Harus siap untuk dikuliti, di-challenge, termasuk dalam menghadapi gugatan Pak Yusril dan kawan-kawan KLB Muldoko. Jadi kita publik dengan senang hati melihat ini bagian dari proses pendewasaan partai politik kita agar lebih baik ke depan. Kita akan menyimak bagaimana proses pendewasaan politik di Indonesia, salah satunya dengan gugatan ini. Terima kasih atas waktunya Mas Burhanuddin Muhtadi. Sama-sama. Telah bergabung di Kompas Petang. Berikutnya kami kembali dengan informasi lainnya, Saudara. Jalan Trans